Seorang pejabat daerah asal Lampung yang dikenal begitu ramah dan dermawan bernama M. Pansor. Di mata publik dan keluarganya, kehidupan Pansor tampak sempurna. Namun di balik itu semua, ada sebuah relasi rahasia dan jalinan persahabatan selama 8 tahun yang perlahan berubah menjadi petaka. Sebuah panggilan telepon di suatu siang pada hari Jumat menjadi awal dari sebuah perjalanan tanpa jalan pulang. Pansor mendadak hilang bak ditelan bumi, meninggalkan sebuah mobil yang terkunci dan teka-teki besar yang mengguncang banyak pihak. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Dan siapa sosok di balik kemudi yang membawa Pansor menuju takdir mengerikannya? Untuk memahami bagaimana tragedi ini bisa terjadi, kita harus mundur ke tahun 2016 di kota Bandar Lampung. Nama M. Pansor bukanlah nama yang asing bagi masyarakat setempat. Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, pria berusia 46 tahun ini dikenal sangat dekat dengan warga. Setiap kali menjelang bulan Ramadan, ada satu pemandangan yang selalu ditunggu-tunggu warga kampung. Pansor akan berkeliling mengendarai sepeda ontel putihnya, menyapa warga hangat, dan membagikan sedekah dari kantong pribadinya. Kehidupan keluarganya pun terbilang harmonis. Tinggal bersama sang istri, Umi Kalsum, dan 3 anak mereka, Pansor menikmati masa-masa keemasan dalam karir politik dan bisnis perabotannya. Namun di luar lingkaran keluarga dan politik, ada satu sosok pria muda yang sangat dekat dengan kehidupan Pansor. Dia adalah Brigadir Mehdi Andika. Mehdi bukan sekedar polisi biasa. Anggota Intelkam Polresta Bandar Lampung ini berpendidikan tinggi dan memegang gelar magister hukum. Hubungan keduanya sudah terjalin sangat erat selama 8 tahun, sejak mereka masih sama-sama menempuh pendidikan di kampus yang sama. Bagi Pansor, Mehdi sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Kapanpun Mehdi membutuhkan bantuan, Pansor selalu ada di garis terdepan, mulai dari membiayai kuliah S2 Mehdi, hingga menanggung biaya rumah sakit saat anak Mehdi sakit keras. Semuanya ditanggung oleh Pansor tanpa ragu. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berkunjung ke kebun, atau sekedar mengobrol berjam-jam di ruko mebel milik Pansor di Jalan Hayam Wuruk. Di mata orang-orang terdekat, kedekatan mereka berdua tampak begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa persahabatan manis ini sedang berjalan menuju tepi jurang. Jumat pagi 15 April 2016. Suasana di ruko mebel milik Pansor di Jalan Hayam Wuruk, Bandar Lampung, tampak seperti hari-hari biasa. Pansor dan Mehdi terlihat berkumpul di sana bersama beberapa kawan lainnya, mengobrol santai menikmati pagi. Namun ada sebuah interaksi yang luput dari perhatian banyak orang. Seorang karyawan toko sempat melihat Pansor menerima sebuah panggilan telepon dengan nada bicara yang amat tinggi. Wajah Pansor memerah memendam amarah. Tak ada yang tahu pasti siapa sosok di balik telepon itu dan apa yang tengah mereka perdebatkan. Sekitar pukul 9 pagi, obrolan di ruko pun usai. Pansor kembali ke rumahnya, diikuti Mehdi yang juga pamit beranjak pergi. Jelang tengah hari, Pansor mengajak anak bungsunya, Rizky, untuk menemaninya melaksanakan sholat Jumat di kawasan Jalan Raden Intan. Usai beribadah, ayah dan anak ini singgah di sebuah rumah makan. Di tengah momen kebersamaan itu, ponsel Pansor kembali berdering. Panggilan itu datang dari Mehdi. Rizky yang duduk di dekat ayahnya sempat mendengar jelas jawaban Pansor di telepon. "Mehdi, kalau mau ketemuan jam 2 saja setelah makan siang." Pukul 2 siang, rencana itu pun berjalan. Pansor mengantar sang anak kembali ke rumah, lalu menemui istrinya Umi Kalsum. Dengan tenang, Pansor berpamitan hendak pergi ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung untuk menandatangani beberapa berkas penting. Ia lalu melangkah keluar, masuk ke dalam mobil Innova miliknya dan mengendarainya membelah jalanan kota. Itulah momen terakhir Umi Kalsum dan anak-anaknya melihat Pansor dalam keadaan bernyawa. Sore berganti malam, namun Pansor tak kunjung pulang. Kekhawatiran mulai menyelimuti sang istri. Berulang kali nomor ponsel Pansor dihubungi, namun jawabannya hanya nada tidak aktif. Di sisi lain,
Mehdi juga mendatangi ruko dan rumah Pansor, berpura-pura sibuk dan tampak panik mencari keberadaan sahabatnya itu. Namun ada sesuatu yang aneh dari penampilan Mehdi hari itu. Ia tampak kusut, tak seperti biasanya yang selalu rapi. Laporan resmi mengenai hilangnya Pansor pun akhirnya dilayangkan ke kepolisian. 4 hari berselang, ratusan kilometer dari Bandar Lampung, jawaban atas misteri hilangnya Pansor mulai terkuak melalui sebuah penemuan mengerikan. Selasa 19 April 2016, warga yang sedang memancing di dekat jembatan lintas Muara II, Martapura, Sumatera Selatan, terkejut melihat potongan tubuh manusia tersangkut di aliran sungai. Penyisiran lokasi oleh polisi segera dilakukan, hingga akhirnya ditemukan potongan tubuh lainnya di dalam kardus, lengkap dengan bagian kepala dan tangan yang kondisinya sudah membusuk dan menghitam. Siapa pemilik potongan jasad tragis di dalam kardus tersebut? Dan apa hubungannya dengan mobil Innova Pansor yang mendadak lenyap tanpa jejak? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di kemudian hari, sebuah tabir kelam membungkus apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat siang, 15 April 2016 itu. Usai berpamitan kepada istrinya, Pansor tak pernah sampai ke kantor DPRD. Ia mengendarai mobil Innova miliknya untuk menemui Mehdi. Namun pertemuan dua sahabat ini di dalam mobil justru berubah menjadi peristiwa berdarah. Di dalam kabin Innova tersebut, sebuah tembakan dilepaskan dari senjata api yang mengenai tubuh Pansor. Tak berhenti di situ, jasad Pansor kemudian dimutilasi menggunakan senjata tajam. Potongan-potongan tubuh korban lalu dimasukkan ke dalam 2 kardus besar dan disimpan di bagian belakang mobil. Sekitar pukul 6 sore, saat hari mulai gelap, Mehdi menghubungi seorang rekannya bernama Tarmidi, mengendarai mobil Innova yang berisi 2 kardus berisi jasad korban. Mehdi menjemput Tarmidi di tempat kerjanya. Saat masuk ke dalam mobil, Tarmidi langsung mencium bau amis yang sangat menyengat. Di sekeliling kabin, bercak-bercak darah terlihat jelas. Untuk menutupi bau tersebut, Mehdi menyemprotkan cairan pengharum ruangan dan meminta Tarmidi mengambil alih kemudi. Tanpa banyak bertanya, Tarmidi menyetir mobil itu membelah malam, mengarahkan kendaraan menuju luar Provinsi Lampung. Di tengah perjalanan di kawasan Bandar Jaya, mobil sempat berhenti. Mehdi membeli bensin eceran yang dimasukkan ke dalam botol air mineral kosong. Perjalanan pun dilanjutkan menembus kegelapan malam menuju wilayah Sumatera Selatan. Sabtu 16 April 2016, sekitar pukul 1 dini hari, mobil berhenti di atas jembatan lintas Muara II, Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Oku Timur. Di tempat yang sepi itu, Mehdi turun dan melempar kardus pertama yang berisi potongan tubuh korban ke aliran sungai di bawah jembatan. Mobil kemudian melaju sedikit ke jembatan kedua. Di sana, Mehdi mengeluarkan kardus kedua. Ia menyiramkan bensin yang dibelinya tadi, membakar kardus tersebut, lalu melemparkannya ke bawah jembatan sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam mobil. Saat perjalanan pulang kembali ke Bandar Lampung, rasa penasaran Tarmidi tak membendung lagi. Sebuah percakapan singkat terjadi di dalam mobil. "Pengen tahu nggak, Dek, apa yang abang buang tadi?" tanya Mehdi. "Apa, Bang?" jawab Tarmidi. "Jangan, nanti kamu malah takut." Namun sekitar pukul 3 pagi saat melintas di daerah Bandar Jaya, Mehdi akhirnya membocorkan apa yang baru saja mereka lakukan. "Yang abang buang tadi di jembatan, mayat orang," kata Mehdi. "Orang mana, Bang?" tanya Tarmidi. "Gak usah banyak tahu, cukup itu aja," tegas Mehdi. Setibanya di Bandar Lampung, rencana penghilangan jejak terus berjalan. Mehdi menyuruh Tarmidi memeriksa apakah ada selongsong peluru yang tertinggal dan meminta mobil tersebut dicuci bersih dari bercak darah. Tarmidi sempat melaporkan adanya lubang bekas tembakan di kursi sebelah kiri sopir serta darah yang teramat banyak. Namun Mehdi dengan tenang menyuruhnya tetap mencuci mobil itu dan memarkirkannya di sebuah rumah sakit. Upaya mengaburkan jejak tak berhenti di sana. Mehdi menyuruh Tarmidi membeli ponsel murah seharga 150.000 tanpa kartu SIM. Keduanya lalu membuat plat nomor kendaraan palsu untuk mengganti plat asli mobil Innova milik Pansor. Di kawasan Taman Kota, Mehdi merusak ponsel BlackBerry pribadinya dengan batu hingga hancur agar jejak komunikasinya terputus.
Ponsel Nokia baru yang dibeli Tarmidi pun akhirnya dilemparkan Mehdi ke atas bak truk pengangkut barang rongsokan yang sedang melintas. Beberapa hari kemudian, menggunakan plat nomor palsu dan rekening bank atas nama Tarmidi, mobil Innova milik korban dibawa ke Jakarta dan digadaikan seharga 45 juta rupiah kepada seorang oknum aparat. Semua jejak tampak telah terhapus rapi. Mobil korban telah berganti tangan, ponsel hancur, dan potongan jasad telah dibuang di provinsi lain. Namun, tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Bagaimana petunjuk kecil dari sebuah foto di media sosial dan sinyal seluler yang tertinggal akhirnya menyeret para pelaku ke dalam jaring penyelidikan kepolisian. Ketika proses hukum berjalan dan tuduhan pembunuhan berencana mengancam masa depannya, sebuah manuver tak terduga datang dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdalih siap menanggung hukuman mati yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Brigadir Mehdi Andika tiba-tiba melempar pengakuan yang mengguncang publik dan mengubah dinamika kasus ini. Mehdi secara mengejutkan membantah bahwa dirinya adalah pembunuh tunggal maupun otak di balik tewasnya M. Pansor. Ia melontarkan tuduhan tajam yang langsung mengarah ke dalam lingkaran keluarga korban, Umi Kalsum, istri sah dari Pansor sendiri. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Mehdi mengklaim bahwa sebulan sebelum peristiwa berdarah itu, Umi Kalsum mendatangi rukonya dalam kondisi emosi dan terluka hati. Sang istri disebut-sebut merasa malu dan sakit hati karena Pansor menghamburkan uang demi wanita selingkuhannya yang bernama Yulinar. Mehdi mengaku terus-menerus didesak oleh Umi Kalsum untuk mencarikan orang yang bisa memberi pelajaran kepada Pansor dan wanita tersebut agar hubungan gelap itu berakhir. Mehdi lalu menyebut satu nama baru yang belum pernah muncul dalam berkas perkara manapun, seorang pria asal Jakarta bernama Anton. Menurut klaim Mehdi, ia hanya berperan sebagai perantara. Ia menyerahkan uang operasional senilai 7,5 juta rupiah beserta foto Pansor dan Yulinar kepada Anton atas perintah Umi Kalsum. Di hari kejadian, Mehdi mengklaim sengaja memancing Pansor untuk bertemu, sebelum akhirnya menyerahkan eksekusi lapangan kepada Anton. Skenario versi Mehdi menyebutkan bahwa penembakan di dalam mobil Innova itu adalah sebuah kecelakaan. Anton panik karena Pansor melakukan perlawanan sengit saat hendak diserang, hingga akhirnya tembakan dilepaskan. Mehdi menegaskan, dirinya baru diberitahu sore harinya bahwa Pansor telah tewas dan jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kardus. Ia mengklaim hanya turun tangan membantu membuang kardus tersebut demi melindungi Umi Kalsum yang ketakutan setengah mati jika rahasia ini terkuak oleh keluarga besar Pansor. Pengakuan ini sontak menciptakan ledakan di ruang sidang. Skenario istri menyewa pembunuh bayaran langsung melempar keraguan baru. Apakah Mehdi benar-benar korban manipulasi yang siap menjadi kambing hitam? Atau ini hanyalah sebuah rekayasa cerdik di detik-detik terakhir demi meloloskan diri dari hukuman mati? Umi Kalsum meradang dan membantah keras seluruh tuduhan tersebut di hadapan hakim, menyebutnya sebagai fitnah keji dari seorang sahabat yang telah ditolong namun justru membalas dengan air tuba. Arah kasus ini mendadak menjadi begitu rumit dan syarat intrik. Namun majelis hakim dan tim penyidik tak lantas percaya begitu saja pada narasi tunggal dari balik kursi terdakwa. Kini bola panas berada di tangan pihak berwenang. Mampukah jejak-jejak sains, rekam jejak digital, dan bukti material di lapangan menguji kebenaran cerita Mehdi? Atau justru membongkar skenario bohong yang dirancang sang polisi? Jauh sebelum drama dan tuduhan saling lempar terjadi di ruang sidang, tim gabungan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Daerah Lampung telah lebih dulu bekerja keras di lapangan. Mereka menyusun mozaik petunjuk demi membongkar misteri penemuan potongan jasad di Martapura. Langkah awal dimulai dari uji forensik terhadap potongan tubuh korban. Tim ahli menemukan fakta medis penting, adanya bekas luka tembak senjata api serta luka akibat senjata tajam pada jasad. Yang lebih mengejutkan, proyektil peluru yang bersarang di tubuh korban diidentifikasi merupakan amunisi organik yang biasa digunakan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Temuan ini secara otomatis mengarahkan sorotan penyidik ke lingkaran internal kepolisian. Penyidik mulai mendalami laporan orang hilang atas nama M. Pansor. Mengingat hubungan dekatnya dengan korban,
Brigadir Mehdi Andika dipanggil untuk dimintai keterangan awal. Selain itu, Rizky, anak bungsu Pansor, memberi kesaksian kunci bahwa ponsel ayahnya sempat menerima panggilan dari Mehdi tepat sebelum ia menghilang. Namun saat diinterogasi, Mehdi memberikan pengakuan yang berbelit-belit dan kerap berubah-ubah. Ia membantah keras terlibat dalam hilangnya Pansor, hingga akhirnya memilih untuk bungkam. Sikap bungkam sang brigadir justru memicu penyidik untuk mengandalkan sains dan jejak digital. Pelacakan sinyal menara seluler dilakukan terhadap nomor ponsel milik Mehdi dan Pansor. Hasil data lalu lintas sinyal menunjukkan fakta tak terbantahkan. Pada hari hilangnya Pansor, sinyal ponsel Mehdi terdeteksi bergerak di lokasi dan waktu yang persis sama dengan sinyal ponsel milik korban. Penyidik kemudian menelusuri keberadaan ponsel BlackBerry milik Mehdi yang mendadak lenyap. Jejaknya berhasil dilacak hingga ke sebuah lokasi penampungan barang rongsokan di Cikupa, Tangerang. Penyelidikan tidak berhenti di sana. Polisi terus memeriksa lingkaran pertemanan Mehdi hingga menemukan satu nama, Tarmidi. Kecurigaan penyidik menguat saat mengamati jejak digital Tarmidi di media sosial Facebook, di mana ia mengunggah foto dirinya sedang memegang senjata api di sebuah ruangan yang diyakini merupakan kediaman Mehdi. Perburuan terhadap Tarmidi pun dilakukan hingga ia berhasil ditangkap di daerah Natar, Lampung Selatan. Penggeledahan langsung dilakukan pada barang bawaannya. Di dalam tas milik Tarmidi, polisi menemukan sebuah barang bukti krusial, satu unit jam tangan merek Seiko milik M. Pansor. Di hadapan penyidik, Tarmidi akhirnya bernyanyi. Ia membeberkan bagaimana ia diajak Mehdi membuang 2 kardus di kawasan Ogan Komering Ulu Timur, serta proses penggadaian mobil Innova milik korban di Jakarta. Petunjuk mengenai mobil korban membawa tim Polda Lampung berkoordinasi dengan Markas Besar Kopassus untuk memeriksa Pratu Ruslin, anggota TNI yang menerima gadai mobil tersebut. Pengakuan Ruslin mengarahkan tim penyidik melakukan penelusuran lintas provinsi hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana, mobil Toyota Innova milik Pansor akhirnya ditemukan di tangan seorang anggota TNI dengan kondisi plat nomor yang sudah dipalsukan. Saat tim forensik membongkar dan memeriksa seluruh bagian kabin mobil, 2 temuan vital menguatkan dugaan tindak pidana berdarah. 2 lubang bekas tembusan peluru di jok sopir dan penumpang depan, serta resapan bercak darah yang membeku di balik karpet kendaraan. Satu persatu potongan teka-teki kini telah menyatu. Bukti ilmiah, jejak digital, dan barang bukti fisik yang terikat kuat telah mengarahkan pihak berwenang pada kesimpulan akhir. Ketika klaim demi klaim bermunculan di ruang sidang, fakta hukum dan pembuktian material di lapanganlah yang menjadi pegangan utama hakim untuk menguji mana kebenaran sejati dan mana rekayasa semata. Bukti paling krusial pertama datang dari pengujian ilmiah forensik. Hasil otopsi terhadap jasad korban mengonfirmasi bahwa proyektil peluru yang mengakhiri hidup Pansor ditembakkan dari senjata api Dinas Polri. Hal ini mengikat secara langsung keterlibatan oknum kepolisian dan meruntuhkan alibi awal bahwa kasus ini tak ada kaitannya dengan Mehdi. Namun alibi kedua Mehdi mengenai sosok eksekutor bernama Anton serta tuduhan bahwa istri korban adalah sang dalang kembali diuji satu persatu oleh fakta persidangan. Fakta pertama yang meruntuhkan skenario tersebut adalah ditemukannya rekaman manifest pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten. Data pemindaian dokumen pelabuhan mencatat secara sah bahwa surat izin mengemudi atas nama Mehdi Andika terdaftar saat mobil Innova milik Pansor hendak menyeberang. Saat hakim mencecar mengapa SIM miliknya bisa ada di manifest pelabuhan, Mehdi yang sebelumnya mengaku tidak pernah membawa mobil itu ke Banten hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepala. Fakta kedua berkaitan dengan penampungan uang hasil penjualan mobil korban. Meski Mehdi berdalih tidak tahu menahu mengenai rekening BRI atas nama Tarmidi yang digunakan menampung 45 juta uang gadai, barang bukti fisik berkata lain. Kartu ATM atas nama Tarmidi ditemukan tersimpan di dalam dompet pribadi milik Mehdi. Ditambah lagi, kesaksian dari pegawai Bank BRI Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa Mehdi sendiri yang datang menanyakan langsung syarat dan tata cara pembukaan rekening tersebut. Fakta ketiga adalah kesaksian dari Pratu Ruslin, anggota TNI yang menerima gadai mobil Innova tersebut. Di bawah sumpah,
Ruslin membeberkan bahwa Mehdi lah orang yang datang langsung menyerahkan mobil dan menerima transaksi, bukan sosok Anton sebagaimana klaim terdakwa. Sementara itu mengenai sosok Anton yang dituduhkan Mehdi sebagai eksekutor penembakan, tidak ada satupun bukti fisik, rekaman komunikasi, maupun keberadaannya yang dapat dibuktikan. Saat diminta hakim untuk memberikan rincian identitas atau petunjuk mengenai keberadaan Anton, Mehdi memilih bungkam total. Tuduhan terhadap istri korban pun gugur, karena tidak didukung oleh satupun bukti lalu lintas komunikasi maupun saksi. Di sisi lain, fakta mengenai dinamika hubungan kedua belah pihak diungkap oleh Agus Ridwan, karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun di ruko mebel milik korban. Agus bersaksi di ruang sidang bahwa hubungan Pansor dan Mehdi jauh lebih erat dari sekedar kawan biasa. Keduanya sering pergi berduaan hingga seharian penuh ke kebun milik Pansor. Kesaksian ini menguatkan indikasi adanya konflik personal yang teramat dalam di antara mereka sebelum hari kejadian. Seluruh rangkaian fakta ini, mulai dari proyektil senjata dinas, data manifest pelabuhan, jejak transaksi bank, hingga barang bukti di dalam dompet saling mengunci dan menguatkan satu sama lain. Rangkaian bukti tak terbantahkan inilah yang akhirnya menjadi pondasi kokoh bagi majelis hakim untuk melangkah ke tahap paling menentukan, mengetuk palu keadilan bagi para terdakwa. Akhirnya perjalanan panjang dari sebuah teka-teki kelam tiba pada babak akhir di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Berdasarkan seluruh fakta, uji forensik, dan alat bukti yang tak terbantahkan, majelis hakim menolak mentah-mentah seluruh alibi serta skenario yang dibangun oleh Brigadir Mehdi Andika. Dalam putusan resminya, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dengan cara yang teramat keji, menembak dan memutilasi sahabat yang selama ini menjadi penopang hidupnya, lalu membakar serta membuang jasadnya demi menghilangkan jejak. Tidak ada satupun hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis paling berat, hukuman mati. Saat palu diketuk dan vonis tersebut dibacakan, suasana ruang sidang pecah. Keluarga korban menyambut keputusan itu dengan tangis haru dan tepuk tangan. Namun sebuah pemandangan ganjil tersaji ketika Mehdi justru merespon vonis mati tersebut dengan ikut bertepuk tangan serta memberikan salam hormat kepada majelis hakim, seolah tak ada penyesalan atas apa yang telah diperbuatnya. Sementara itu, rekan yang membantunya dalam upaya pembuangan jasad, Tarmidi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan divonis ringan selama 1 tahun 6 bulan penjara. Namun badai duka bagi keluarga M. Pansor ternyata belum benar-benar usai. 3 tahun berselang setelah tragedi kelam itu, tepatnya pada Oktober 2019, takdir kembali menorehkan luka yang mendalam. Rizky, anak bungsu Pansor yang dahulu menjadi saksi bisu panggilan terakhir sang ayah, harus menyusul pergi untuk selamanya. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, nyawa Rizky terenggut dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di jalan tol saat hendak pulang ke Lampung usai berziarah ke makam ayahnya di Jakarta. Demikianlah sebuah kisah tentang persahabatan, kesetiaan, dan gelapnya amarah yang berujung pada kehancuran. Di balik setiap relasi yang terjalin dalam hidup, tersimpan sebuah pengingat bahwa ketulusan tidak boleh dikhianati oleh ego. Dan setiap keputusan yang diambil di atas kemarahan pasti akan menuntut bayaran yang setimpal. Waktu mungkin terus berjalan dan menutup lembar demi lembar peristiwa. Namun, luka yang ditinggalkan oleh sebuah pengkhianatan akan selalu menyisakan ruang sunyi, mengajak kita untuk senantiasa merenungkan betapa rapuhnya kehidupan dan betapa setiap napas manusia selayaknya dijaga dengan kejujuran serta nurani yang bersih.